Syekh Saman itu khalifah daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan Muhammad Al-Khalwati. Oleh sebab itu tarekat Samaniyah adalah kumpulan dari dua tarekat, yaitu Khalwatiyah dan Qadiriyah. Dan beliau itu adalah memegang akan kunci kuburnya Rasulullah, kunci makam Rasulullah. Orang yang mau ziarah ke makam Rasulullah harus melewat beliau dulu, karena kunci makamnya di tangan beliau. Jadi dibawa ke rumah beliau, diberi makan dulu. Udah dari situ baru dapat izin beliau untuk ziarah ke makam Rasulullah SAW. Begitu aturan ziarah, wa'tul buyuta min abwabiha. Kalau mau ziarah harus dari mana dulu mulainya? Siapa dulu yang megang kuncinya? Wadhalika bermula riwayat-riwayat hidup orang-orang saleh itu tadi, kal qurar wal barqatil musyiqah wal jawharil syafaf wal masyra'ir rawi wal qirtas wa kanzil barahin wa faydil asrar wa ghairiha. Seperti kitab Al-Ghurar, kitab Barqatil Musyiqah, kitab Jauharis Syafaf, kitab Masra'ir Rawi, kitab Al-Qirtas, kitab Kanzil Barahin, kitab Faydil Asrar, wa ghairiha, lain-lainnya. Ini semua kitab-kitab ini menceritakan riwayat-riwayat hidup satu persatu orang-orang yang arif billah. Bagaimana perjalanan-perjalanan mereka. Nah, misalnya aja di dalam Masra'ir Rawi itu perjalanan Habib Abdullah Al-Idrus. Kemudian perjalanan anak-anaknya, cucu-cucunya. Supaya Al-Idrus ini dia udah tahu bahwa datuku begini. Nah, aku gimana? Nah itu. Jadi kalau datu begini, aku begina, kan ada kena. Kalau datu begini, aku begini, kan cocok. Putih. Bukan untuk membanggakan kada. Kalau Datuk Kalampayan menuntut ilmu 35 tahun, cucu-cucunya ada enggak yang 35 tahun menuntut ilmu? Beliau datang ke Indonesia, kemudian beliau menuju Martapura, kemudian beliau kawin dengan Ratu Aminah, anaknya oleh seorang raja di Martapura. Kemudian raja sebagai mertua menyerahkan pangkat kerajaan kepada Syekh Muhammad Arsyad, karena Syekh Muhammad Arsyad ini alim, pahlawan dan sebagainya. Jadi ujar mintuha ikam aja nakeh nang jadi raja, aku hendak bawa wirid aja, amal belajari aku wiritan. Jadi raja hendak bahalwat, Datuk Kalampayan hendak disuruh jadi raja pulang berpangkat di Martapura sini. Ujar Datuk Kalampayan, maaf bah, pian mintuha ulun abah ulun. Ulun ini kada disuruh oleh guru berpangkat, ulun disuruh mengajar. Jadi ulun minta ampun aja lah, jangan sampai ulun pian lapas lah. Ulun sayang mana ulun si Aminah nenek, si Gusti Aminah ini sayang ulun. Si Antung Aminah ini pang ulun Datuk Kalampayan bisa bener. Si Dine ka ini ka si Gusti Minah. Ratu Aminah itu kuburnya tahulah limbah Datuk Kalampayan, lalu ada seikong di belakang, limbah seikong di belakang, seikong pulang, tapi antaranya nang jual ini antara limbah Datuk Kalampayan langsung di belakangnya seikong, itu antara ada pulang seikong, nah itu tak nasi seikong itu nang Ratu Aminah dalam kubah di Kalampayan. Ini nang Gusti tadi anak raja tadi. Jadi maaf aja bahai artinya nah, jangan sampai menjadikan unar nang ini. Jadi kena pian ampih jadi mintu haulun, jangan tak Aminah kena ampih kawin non ulun, kada tak ulun ni kada disuruh guru bapangkat, ulun disuruh maajar aja. Nah itu tak tahu anak cucu Kalampayan wah ini katuju aja kah bapangkat atau kada kah katuju jadi guru agama aja kah, wallahu alam bisawab, makan malam gana suap. Matinya harus tahu riwayatnya ini Datuk. Allah
35 tahun mengaji. Mbah Bulik mengajar ya. Mbah di apa makan beliau? Bahuma bekebun. Bahuma bekebun. Apabila bahuma bekebun, tentu hasil pahumaan kebun dijual, artinya berdagang. Nah itu teh. Nah itu. Adakah kita dengar riwayatnya di mana toko Datuk Kalampayan? Hah? Nah, berarti nang bahuma itu orang disuruh sidin. Berarti nang berdagang itu orang disuruh sidin. Berarti nang bekebun orang disuruh sidin. Sesudah dilajari lalu diandaki modal. Hasil daripada itu untuk sidin. Nah, bukan sidinnya nang duduk di toko. No. Kalau ada orang mengatakan Syekh Arsad Banjar duduk di toko berdagang, ulun sebagai turunan nang paling terakhir, nang paling kadada artinya ini, yaitu kada payu baharga maka kalum ulun kada ridho. Sebab kadada riwayat nang Datuk Kalampayan itu duduk di toko. Kalau mengadakan tempat-tempat untuk orang yang mendagangkan menjalankan duit sidin, boleh jadi kita masuk akal aja. Sebab gawian sidin mengajar tarekat, mengajar syariat. Itu nang datang ke dalam pagar itu masing-masing orang. Nah itu. Dan rumah di dalam pagar itu dipakai semuanya waktu pengajian. Bahkan ada waktu yang bermalam-malam di rumah-rumah di situ. Nah itu. Jadi dalam pagar itu mengaji, habis mengaji makan di mana hendak makan, naik aja di rumah-rumah nang di situ. Dan hendak guring, ayo aja di mana-mana situ asal jangan nyontan aja. Nah, itu. Dalam pagar itu tahu nggak? Nang membari tanahnya, nang membari tanahnya, mintuha tadi membari tanah. Anaknya si Gusti Aminah kan, nda bari nakanya tanah di situ nah. Lalu diandaki batas, disebutkan orang yang di dalam situ dalam pagar, karena udah dipagar itu nah. Ini punya Muhammad Arsad, nang babar itu raja. Jakawayah ini telah yakawayah ini telah. Bupati bisi minantu tuan guru, lalu ujar bupati ikan majarwa jadi bupati pulang aku kena nang bawirit aja bahalwat, ujar si tuan guru anu bah ulun kada kawa jadi bupati, ulun disuruh maajar aja. Wah ujar bupati ayo enak aku barikan tanah di situ nah. Lalu disebut misalnya sakumpul misalnya jadi mintuha tah membari napa minantu tanah, mintuha membari minantu tanah, diulah rumah, masya Allah. Doakan mudahan ulun tahan lah, ulun dak menangis bakuriak dalapian, rawan ulunnya jauh banar daripada padatuan. Kadada menurut sedikit-dikit ulun termasuk orang nang katulahan lawan padatuan. Padatuan alim ulun jahil, padatuan pamurah ulun apik, padatuan tawadu ulun sombong, padatuan paibadat ulun pengoler. Doakan berataan mudahan ulun diakui Datuk Kalampayan cucunya, jangan diusir. Tapi pengakuan ulun berdasarkan macam tanda-tandanya jauh daripada cucu sidin. Lain perjalanan daripada sidin. Mudah-mudahan Allah menjazab, menarik ulun supaya bisa mengikuti Datuk, supaya jangan sampai termasuk durhaka kepada orang tua. Qala Sayyidi Abdullah Al-Haddad radhiyallahu anhu ba'da kalamin lahu fi ta'rifi tariqatihim wa jaliyati ahwalihim. Ujar Habib Abdullah Al-Haddad radhiyallahu anhu sesudah sidin membicarakan pada menyatakan jalan ahlu sunnah wal jamaah
dan menjelaskan perhatian Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dahulu kita masih ingat bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah seluruhnya apabila sudah umur di atas dari 50, tawiyah bisa manam, sangat mengurangi tidur di waktu malam. Kemudian wa taraka mukhalatatal awam, dan tidak lagi bermasyarakat. Betul enggak? Betul enggak? Begitulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semuanya begitu. Kalau udah 50 kepala 5, tidak lagi tidur malam kecuali sedikit 2 jam, dan tidak lagi bergaul kecuali dengan ulama. Lain dari ulama ditinggalkan oleh mereka. Itu halaman 7. Coba lihat bukunya ini, halaman 7. Nah, dari atas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, kira-kira begitulah. Ya, tulisannya wa idza kabira ahaduhum tawiya bisatal manam wa tajannaba mukhalatatal awam. Ada Ahlus Sunnah wal Jamaah apabila tiap satu dari mereka udah tua, niscaya mengurangi ia akan tidur di waktu malam dan tidak lagi bergaul satupun dengan orang yang bukan ulama. Nah, ini udah tahu perjalanannya satu, begitu kalau udah kepala 5. Aduh, kita udah kepala 6 masih senang bergaul lagi sama orang-orang awam, jauh sekali ya, karena kita belum tahu bagaimana cara beliau-beliau itu. Jadi diisi waktu itu kalau udah kepala 5 dengan mutalaah kitab-kitab agama sambil berwirid, itu sekadarnya. Dan wirid itu disembunyikan seperti menangis, jangan sampai ada yang tahu. Karena tangis yang sendirian tidak ada yang tahu, hanya Allah. Itulah yang diharapkan untuk menghapuskan segala dosa. Tapi tangis yang ketahuan orang lain itu dikhawatirkan ujub dan riya. Fa'lam anna tariqatas sadati al-abi alwi hiya siratullahil mustaqimu وهم من الذين أنعم الله عليهم بطاعته وطاعة رسوله. Ujar Sidin, ketahui olehmu bahwa perjalanan pemimpin-pemimpin ahli sunnah wal jamaah yang disebut al-abi alwi, turunan Rasulullah, yaitu perjalanan yang diperintah Allah. Kita berjalan di situ, dan perjalanan itu adalah benar, lurus. Mereka itu adalah orang-orang yang diberi Allah nikmat. Nikmat yaitu taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah. Jadi yang disebut nikmat di sini yang dirasakan oleh ahli sunnah jamaah adalah taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah. Bukan hanya taat kepada Allah aja, taat kepada Rasulullah juga. Bagaimana mau taat kepada Rasulullah kalau tidak dibicarakan masalah Rasulullahnya?
Apalagi Rasulullah tidak disebut Rasulullah, Muhammad. Disamakan Rasulullah dengan Muhammad yang penjual minyak haram. Maaflah kalau ada khatib-khatib, kalau ada dai-dai di sini. Kalau Rasulullah itu sebut Rasulullah, Sayyidina itu disebut begitu. Kada rugi menyambat Sayyidina, Nabiyina, kada rugi menyambat Rasulullah, kada rugi. Kalau Muhammad aja rugi. Coba lihat Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah bahwa di halayak kamu ini Rasulullah. Ini bukan Allah Ta'ala mengata begitu, wa'lamu anna fikum Muhammadan, bukan, Rasulullah. Allah sendiri bicarakan Rasulullah begitu. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Bukan Muhammadun. Nah, wa ma Muhammadun illa rasul. Jadi apa sih orang-orang kalau rasa enggan mengatakan Rasulullah, mengatakan Sayyidina, hanya yang senang di hatinya Muhammad, Ibrahim, Isa, Musa. Oh, seakan-akan Muhammad, Ibrahim, Isa, Musa itu cucunya. Apa salahnya Sayyidina Muhammad, Sayyidina Isa, Sayyidina Musa? Nah, karena memang pendidikannya meratakan, orang itu dianggapnya sama. Bamata dua, baidong berapa? Baidong berapa? Baidong dua luangnya sama aja Muhammad tulon aku. Oh, sama datang di mana? Kurangnya bacaan fasih, seorang membaca luput, datang di mana sama? Rasulullah bininya 9, kita aja 2 kada tahan. Datang di mana sama? Hah? Rasulullah itu sugih, kita ini bakikih. Wa wajadaka ailan fa aghna ai bimali Khadijah. Engkau yang Muhammad dahulunya susah, sekarang sesudah kawin dengan Khadijah sugih. Nah, Rasulullah sugih, kita susah. Ya nang jadi hendak sugih bana menuruti Nabi, tapi Nabi itu limbah kawin sugih karena bininya nang sugih. Ada kita kawin lawan bini nang bakikih, pada bakikih di atas bakikih. Jadi bakikihun ala bakikihin payakunu bakikihani. Tasniyah jadinya. Kenapa jar aku kawin ini jar? Jadi mbahnya kawin susah, babini pulang sikong, maginnya susah. Bini nang anom hamok nang tuha daur, jadi duit habis amburadur. Kenapa jar? Maka Tuhan berucap di Quran, in yakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih wa kana Allahu wallahu wasi'un alim. Bahasa kitanya minto janah maksudnya, apabila orang hendak sugih bawa kawin, kenapa jadi kurang kawin jadi susah? Nah, jawabannya karena kada ahlus sunnah wal jamaah itu. Kalau ini ahlus sunnah wal jamaah pasti Tuhan kada menyalahi janjinya. Kawin sugih, kawin pulang bertambah sugih, kawin pulang bertambah sugih. Iya, jadi kada sampian, anda kawin terus. Nah itu. Macam apa ahlus sunnah wal jamaah? Pertama alim dulu. Nah, kalau sudah alim, kawin kada. Guru nang menyuruh. Ujar guru, nyawa unda suruh kawin. Karena guru nang menyuruh, di sini ahlus sunnahnya. Ahlus sunnahnya di sini perintah guru. Kalau menurut perintah guru sesuai yang dengan perintah Allah, pas saya lalu sugih. Ujar guru, kawin pulang nyawa. Kawin pulang, basugih pulang. Ujar guru, kawin lagi, kawin pulang. Ada kita nih, rendak minta izin kawin lah. No, aja guru. Dah pian ini jandak nyaman solongan aja. Di mapa nak soge ngunang kahada izin bagawi-gawi itu kada sa izin peguruan, kada mau beberkat, bahkan mangakak. Entah. Kasihan aja bang bincol.
Taat kepada Allah sebagai Tuhan, taat kepada Rasul sebagai guru. Nah, wa ma'iyyatun nabiyyin wa ma'iyyati atau kepada bi ta'atihi wa ta'ati rasuli wa ma'iyyati nabiyyin wa siddiqin wa sholihin. Pertama yang disebut orang-orang yang berjalan Ahlus Sunnah Jamaah mendapat nikmat Allah. Nikmat Allah itu pertama taat kepada Allah, dua taat kepada Rasulullah, tiga dikawalakan oleh Allah Ta'ala dengan orang-orang soleh. Dari nabi-nabi, siddiqin, syuhada, solehin. Nah itu. Ini tandanya orang yang berjalan di jalan Ahlus Sunnah Jamaah. Taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, temannya orang soleh. Wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi alima. Maka orang-orang soleh itulah yang paling baik menjadi teman. Jadi kalau bini kita soleh, maka itu baik. Kalau lakinya soleh, maka itu nang baik. Jadi kalau laki soleh, bininya solehah, anaknya lamun laki-laki taufik, lamun bini-bini hidayah. Kadang gampang. Dapat cucu pulang laki-laki, lawan bini-bini, siapa ngarannya nang bini-bini? Waduh, nang bini-bini ngarannya apa? Siapa misalnya siapa ngarannya? Barangnya barangnya misalnya si Fatimah. Nang laki-laki misalnya Syukur, nang bini-bini pulang cucu Sabar. Jadi si Sabar lawan si Anang Syukur. Kada gampang. Bagus-bagus ngaran lah. Lamun minto pang abahnya Abu Jahal, umanya Hutomah, anaknya Pak Jahannam lho. Bubuhan nang katulahan barataan. Sabubuhan katulahan aja. Dzalikal fadlu minallah. Semua itu berjalan di jalan Ahlus Sunnah Jamaah. Taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, kawannya orang soleh, itu adalah anugerah dari Allah. Nah ini, jadi kita ini hanya menerima aja, bukan karena kecerdasan, bukan karena turunan, bukan karena kepintaran, bukan karena kegagahan, kekuatan sebagainya, bukan. Kalau pang karena pintar, gagah, turunan lalu aku bisa taat kepada Allah dan Rasul, berkawan dengan wali-wali, tidak. Itu semuanya fadlullah. Dzalikal fadlu minallah. Kenapa aku jalan kada dibari? Kurnia itu kada dibari? Kenapa aku kada dibari jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Bahkan aku dijadikan orang yang memusuhi ulama, sedangkan yang memusuhi ulama itu ciri orang yang bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ciri orang yang 72. Aku ini memusuhi, menyariki, menyambati. Kenapa aku kada dijadikan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Kenapa? Wah, jangan ditanya. Wa kafa billahi alima. Allah sudah tahu bahwa kamu tidak patut untuk menjadi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa kafa billahi alima. Ya mudahan rumah tangga kita dijadikan Allah termasuk orang yang mencintai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mencintai barang. Kalau kita tidak Ahlus Sunnah wal Jamaah, mencintai barang. Karena siapa yang kita cintai, itu jualah teman kita. Manusia berteman kepada yang dicintainya. Manusia memusuhi kepada orang yang dibencinya. Pasti. Wa ma khalafa tariqa wa ma khalafa tariqata alu abi alawi bihaitsu yadadduha fa huwa minas subulil mutafarriqah
wa ma khalafa tariqata ali abi alwi bihaitsu yadhadduha wa huwa minas subulil mutafarriqah an sabilillah. Dan apa-apa jalan yang menyalahi dari jalannya ahli sunnah wal jamaah itu termasuk 72 jalan yang tidak bisa bersatu. Jadi 72 itu tidak bisa bersatu. Kalau ahli sunnah wal jamaah bersatu. Yang 72 itu masing-masing. Jadi kada kuat. Nang 72 ini kada kuat karena masing-masing. Kalau ahlu sunnah bersatu jadi kuat. Oleh sebab itu ahlu sunnah jamaah disebut Rasulullah sawadul a'zam, rombongan yang terbanyak. Karena ini bersatu. Li'anna madara an sabilillah itu yang jauh dari jalan agama Allah. Jadi yang 72 itu matinya kafir. Yang satu ini matinya Islam. Lianna madara tariqatihim ala aqidati salafus salih wa tashihit taqwa wa zuhdi fid dunya wa luzumi tawadhu wa ma'anaqatil ibadah wa muwasalatil awrad wa istish'aril khawf wa kamalil yaqin wa husnil akhlaq wa iqrasil niyyah wa islahin niyyat wa fatril qulub wa tawiyat wa mujanamatil uyub al khafiyat wal jaliyat wa haqiqatil fadil wal afdal ma huwa kadari indallah wa indallahi huna wa indiyatullah huna min ilmihi man alimahu fi khalqihi man alimahu fi khalqihi. Kemudian peredaran perjalanan ahlussunnah wal jamaah yang dipimpin oleh Rasulullah dan keluarga Rasulullah yang disebut Abi Alwi tadi, yaitu pertama i'tiqadnya i'tiqad as-salafus salih. Jadi tauhidnya itu menurut Abul Hasan Asy'ari, Abu Mansur Maturidi. Kalau orang mengajari masalah ilmu tauhid, kita tanya dulu, tauhid sampian ini mazhab siapa? Ujar beliau, unda kada tahu juga. Nah, itu harus beliau tahu. Nang unda pegang ini Abul Hasan Asy'ari atau Abu Mansur Maturidi. Kita jaga ini, kita nih rumah tangga kita ini, jangan sampai tauhidnya di luar daripada batas Abul Hasan Asy'ari, Abi Mansur Maturidi. Kalau fikihnya Nawawi, Rafi'i, ya kan, atau Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hambali. Jangan Abu Handak, jangan. Kalau tasawufnya Imam Junaidir Baghdadi. Itu ahli sunnah jamaah. Sesudah akidahnya betul, wa tasihih taqwa, kemudian membenarkan akan takwa kepada Allah. Berarti, nah, tasawufnya benar, tasih dan fikihnya benar. Wa zuhdi fid dunya, dan tidak mencintai hati dengan dunia. Jadi kalau dapat dunia, ya dapat. Kalau kada dapat, ya kada, mintu aja. Mintu aja masalah dunia ini, kalunya ada ya ada, kalunya kada ada ya kada ada, mintu aja. Kan gampang aja kan. Jadi bukan arti zuhud dari dunia itu membari-bariakan dunia habis lalu, tapi bariakan, selawar bariakan. Nah, apalagi nang kelihatan. Burung itu ngarannya gagilaan. Dunia itu coba lihat, ada tempatnya. Kalau pian mengandak duit di kantong biasanya, ya kan? Ya kan? Adalah pian membuat duit dalam hati. Lamun duit dibuat dalam hati, di lubangnya dulu dada. Hanya masukkan jutaan di situ kada kawa. Jadi kada ada pian-pian ini nang membuat duit ke dalam dunia, dalam hati itu kada ada. Ya kan? Paling-paling membuat duit di bank. Akhirnya ada terusannya bank, sambungannya krok. Jadi kada ada pian ini membuat duit dalam hati itu kada ada. Jadi pian termasuk orang nang zuhud, masya Allah. Masya Allah. Emang ahli sunnah jamaah begitu, harus zuhud dari dunia, tidak meletakkan dunia di dalam hati.
waluzumi tawadhu, dan menganggap dirinya paling jahat dari orang lain. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah menganggap dirinya paling jahat, bukan menganggap dirinya yang paling benar, bukan. Dia menganggap dirinya paling jahat. Tawadhu namanya. Di dalam kitab Ahlussunnah wal Jamaah kalau kada khilaf begini, apabila menyangka seseorang di hati bahwa dia lebih baik dari iblis, maka dia lebih buruk dari iblis. Masih sombong lagi artinya, ya Allah. Jadi kita yang paling jahat dari semua makhluk Allah. Kalau kita rasa baik daripada orang lain, udah lain. Itu lain jalan Ahlussunnah, lain. Wa mu'anafatil ibadah, dan memagut akan ibadah kepada Allah. Ahlussunnah wal Jamaah itu ibadah itu dipagut, dipaluk. Tentunya kalau orang memaluk itu kan mencintai, ya kalau. Wa muwasalatil awqat, dan menyambung segala wiritan-wiritan. Jadi wiritan itu misalnya buka kitab mutalaah, habis kitab ini tauhid, buka pulang ambil tasawuf, lepas tasawuf ambil fikih, lepas itu ambil pulang Quran, lepas Quran ambil dalail, lepas dalail ambil pulang istighfar, lepas istighfar ambil pulang doa, habis doa ambil pulang hizib. Walhasil begitulah wiritan untuk muasalah. Begitu Ahlussunnah wal Jamaah, tidak membuang-buang waktu. Jadi dilihat aja itu waktunya itu berisi terus dengan ibadah. Wastis'aril khauf, serta merasakan takut kepada Allah. Nah, takutnya ini kepada Allah. Takutnya itu kepada Allah. Kalau biasa orang dagang itu takutnya takut rugi. Kalau orang Ahlussunnah takutnya kepada Allah, bukan takut rugi. Gara-gara takut rugi lalu riba, sekalinya diribas itu ruginya. Wa kamalil yakin, dan menyempurnakan keyakinan. Wa husnil akhlaq, dan memperbaiki tingkah laku. Wa islahin niat, dan memperbaiki niat. Niat Bapak, niat Bapak, masing-masing niat kita. Niat Bapak, aku hendak datang ke Langgar Raudhah Bapak, masing-masing itu niat. Niatnya datang itu masing-masing. Itu Allah yang mengetahuinya. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah itu memperbaiki niat. Wa tathhiril qulub, membersihkan hati. Tentu aja daripada sifat-sifat ujub, takabur, riya, sum'ah, hiqid, ghadab, macam-macam itu, su'udzan, wa tawiyat, sama aja ya qulub juga hati. Wa mujanabatul ujubil khafiyat wal jaliyat, dan menjauhkan diri daripada segala aib-aib yang di dalam dan aib yang di luar. Wa haqiqatul fadil wal afdal ma huwa kadzalika indallah. Adapun masalah ini orang pangkatnya anu, si anu ini pangkatnya si anu, oh itu masalahnya masalah di sisi Allah. Jadi tidak ada Ahlussunnah wal Jamaah yang menganggap dirinya saya lebih baik daripada si anu itu. Si anu itu lebih baik daripada si anu, tidak ada begitu. Ahlussunnah wal Jamaah keafdalannya itu di sisi Allah, bukan di sini. Inna akramakum indallah atqakum. Jadi bukan pangkat yang di sini yang menjadi masalah. Yang menjadi permasalahan itu nanti di akhirat. Jangankan pangkat di akhirat, mati aja belum. Jangankan mati, garing aja ada.
Wa indiyatullahuna man alimahu fi khalqih. Tandanya di sini maksudnya orang yang mulia di sisi Allah di sini orang yang diketahui Allah ini mulia di dalam ilmu Allah juga. Nah, oleh sebab itu kada tahu kita siapa yang paling mulia, kada tahu kita. Lamun kita nih mengaku unda sudah aja nang masuk surga di sekumpul ni saronganan nang lainnya raka barataan muha gagilaan babana kan sudah. Wala yuhitu ahadun bi syai'in min ilmi illa bima syaa. Dan tidak ada seseorang juga pun mengetahui yang di dalam ilmu Allah itu. Wasi'a kursiyyus samawati wal ardh. Itu makhluk Tuhan yang disebut kursi di atas langit itu lebih lebar daripada 7 langit dan 7 bumi. Jadi kalau bumi ini lebarnya 7 lapis sekian, maka dibanding dengan langit 7 lapis, maka bumi ini bisa diletakkan di dalam langit. Kemudian langit itu 7 lapis diraih jadinya lebar. Bumi 7 lapis diraih dengan langit jadi 7 lapis, lalu dianggap ke dalam kursi yang di atas langit tadi, maka seperti utas di atas pucuk gunung. Nang kayak apa ganalnya kursi ini tadi. Wasi'a kursiyuhu as-samawat wal ardh. Lebih luas kursi itu daripada langit dan bumi. Lamun kursi nang di DPR Martapura ini pun kira-kira luasnya sekadar apa telah. Wala ya'udu hibduhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Langit berapa sudah tahunnya kada pernah gugur. Bancar kada pernah, pecah kada pernah, padahal kada ada betihang-tihang. Bujurkah? 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 Nah, Tuhan yang memeliharanya, wala ya'udu hifdzuhuma. Tidak ada satupun yang membantu Allah atas memelihara langit dan bumi itu. Padahal kalau kita pandang secara akal lah, kalau kursi itu lebih besar dari langit dan bumi, sedangkan anak dari atas langit, nang paling barat itu di atas, mestinya kan gugur. Tapi wala ya'udu hifdzuhuma wal 'aliyyul 'azim. Kalau gugur kursinya ke langit, langitnya bungkas, gugur ke tanah, makin hancur lagi. Sedangkan tanahnya kada hancur, langitnya kada hancur, berarti kursinya kada gugur. Nah, siapa yang menjaga itu? Wala ya'udu hifdzuhuma. Allah sendirian yang menjaganya, tidak ada dibantu oleh orang lain. Wala ya'uduhu wala yu'inuhu. Ya kan? Wala ya'udu hifdzuhuma wala ya'udu wala yu'inuhu fi hifdzihima. Tidak ada seseorang yang membantu Allah di dalam menjaga langit dan bumi. Wa huwal 'aliyyul 'azim. Allah taala orang yang sangat tinggi dan sangat besar. Wa 'alan nasi wa a'dhamuhum wa aqrabuhum ila al-'aliyyil 'azim wal qurbi minhu subhanahu yakun bihasabi quwwatil iman wal yaqin wal ihsan wa iqamatil fara'id wal ikthar min an-nawafil wa at-takhalluq bi akhlaqi nabiyhi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian sebagai penutupnya, karena mungkin pian kauyuhan jualah bakas hari besar hari ini, bakas menonton orang baadu apa ngarannya itu onta kah kira-kira lah hari ini tadi. Iya kah bakas nang ada nang bakas berjalan-jalan ya kah keliling ke kauyuhan kira-kira. Ulun pun kesehatan menurun juga. Rasa pusing nih, rasa pusing. Rasa hendak muntah. Mungkin darahnya naik kalau. Atau mungkin juga ada angin apa kalau tahu semauk. Jadi sebagai penghabisan walaupun belum pukul 5 lagi, hendak istirahat dulu, hendak istirahat. Bermula manusia yang paling tinggi derajatnya dan paling besar dan paling hampir kepada Allah, itu manusia yang imannya kuat, yakinnya kuat, dan ikhlasnya pun kuat.
dan melaksanakan segala yang fardu serta memperbanyak segala yang sunat. Mutalammi'atun fil qulub la tanqati'u illa lil qulubil